Shem Haab Wehaben Weruah HaKodesh Elohe Echad. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala pemeliharaan Tuhan, perlindungan dan penyertaan-Mu yang senantiasa mengiringi kehidupan kami. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami atas itu semua yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kami. Karenanya kami senantiasa ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya di dalam Engkau akan memeliharakan kami dengan senantiasa berkat-berkat Tuhan mengiringi hidup kami. Terima kasih Bapa, bersabda dan berkata-katalah, firman-Mu itulah yang menjadi benih untuk bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi kuat dan menjadi berbuah dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, biarlah Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Jemaat yang ada di rumah silakan membuka Alkitabnya dan mendapatkan bagian dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Kita akan mendengar bacaan ini dan menyimaknya dengan baik apa yang dikatakan di sini. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, maka dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Tuhan. Dan biarlah kamu yang dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Tuhan. Kita sambut firman Tuhan. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Sebelum kita mendalami atau menyelami bacaan kita ini, saya ingin sekelumit membicarakan latar belakang dari kerangka tulisan Petrus ini. Jika kita mengetahui kerangka tulisan ini, maka kita tahu apa yang menjadi tekanan, pesan daripada bacaan ini. Dikatakan dari awal bahwa ada 3 pokok yang penting bagi kehidupan orang percaya. Yang pertama yaitu adalah sebut kelahiran kembali oleh Bapa. Itu terambil bahwa kelahiran kembali, kita dilahirkan menjadi baru sama sekali. Jadi dari pasal 1 ayat 3 kita sudah melihat di situ bagaimana Petrus menyatakan pesan ini. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Inilah yang ditekankan bahwa perbuatan Bapa untuk menyatakan kita dilahirkan kembali. Sesuatu yang baru sama sekali. Dan itu adalah pekerjaan Bapa. Yang kedua, Petrus ingin menekankan adalah penebusan oleh anak. Jadi kalau tadi kelahiran kembali kepada Bapa dan penebusan oleh anak. Itu dikatakan
pada pasal 1 ayat 2b. Dengan jelas dikatakan di situ. Dan supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Dan yang ketiga dikatakan dengan jelas yaitu bagaimana penebusan oleh Roh Kudus. Masih dalam ayat yang kita baca ini tadi. Saudara, 3 hal inilah yang diletakkan oleh Petrus terlebih dahulu. Kelahiran kembali oleh Bapa dan penebusan oleh anak. Ya, penebusan oleh anak. Karena penebusan oleh anak dan yang ketiga pengudusan oleh Roh Kudus. Saudara, Petrus telah meletakkan dasar. Selain menunjukkan fungsinya. Dan dia menunjukkan bahwa pribadi Tuhan itu sendiri. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu tegas sekali dikatakan di sini. Inilah kerangka. Bagaimana kehidupan orang percaya itu. Adalah penting sekali diciptakan menjadi ciptaan baru. So yang lama sudah berlalu dan yang baru kembali. Itu juga makna baptisan. Makna inilah yang terus menerus. Dan karya penebusan hanya Kristus Yesus. Dan bagaimana kekudusan kelanjutan hidup kita oleh karya Roh Kudus. Dalam bacaan kita ini saya ingin tekankan. Bahwa Petrus berbicara 2 tema besar. 2 tema besar. Dia ingin menekankan proses kehidupan orang percaya. Jadi orang percaya itu ada satu proses. Dan proses ini mencapai satu sasaran. Sasaran yang diinginkan. Ada target yang ingin dicapai. Petrus memberikan perumpamaan 2 hal. Yaitu yang pertama benih, yang kedua batu. 2 tema ini. Saudara bisa baca itu. Dari pasal 1 ayat 23. Dia berbicara tentang benih. Dikatakan di situ. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Tapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Tuhan yang hidup yang kekal. Saudara, karena itu sekali lagi keberagamaan kita ini jangan terpaku dengan huruf-huruf mati. Kitab suci itu masih huruf mati. Karena itu seringkali banyak orang menafsirkan berbagai macam pendapat. Tetapi fokus kita adalah firman yang hidup. Firman yang menjadi daging. Firman yang menjadi manusia. Yaitu pribadi Kristus Yesus itu sendiri. Dia hidup, dia melakukan. Ini bedanya. Karena itu kita melihat bahwa firman itu hidup, berada dalam kehidupan kita. Dan terus menghidupi kita untuk mencapai hidup yang kekal. Dari situ tidak usah pusing dengan berbagai pendapat, silang paham, pandangan-pandangan. Kita hanya fokus pada pribadi Yesus. Bahwa karya Kristuslah kita diselamatkan. Bukan oleh hasil daripada pandangan-pandangan orang. Itu yang pertama kita ingin jelaskan. Karena itu dikatakan benih, dia berbicara tentang benih. Kalau benih itu berbicara untuk menanam. Jadi lagi benih berbicara tentang menanam. Menanam benih, bertumbuh dan berbuah. Itu benih. Yang kedua Petrus menekankan tentang batu. Dalam pasal 2 ayat 4 dan 5 dikatakan di situ. Tentang batu. Dan batu ini untuk pembangunan. Bangunan yang kokoh yang menjadi batu. Dan batu ini sungguh-sungguh menjadi sebuah bangunan. Ketika ada salah satu saat perjalanan saya ke Yerusalem, saya didampingi oleh mahasiswa yang ada di Mount Scopus, Hebrew University, bernama Gaby. Jangan salah, Gaby ini cowok. Saudara, namanya Gaby tapi cowok. Ya, karena di Israel itu sudah biasa. Roni dan Gaby itu nama paling populer. Sudah biasa.
Saya melihat bangunan-bangunan di Yerusalem kuno. Dan dia terdiri dari belahan batu-batu. Batu. Tentu dari dasarnya. Dan dia membawa saya masuk terowongan. Bagaimana bait Tuhan itu dulu dibangun dari bawah dan batu-batunya bersusun. Saya tidak sengaja tanya begini. Berapa banyak semen ya untuk merekatkan batu ini. Dan dia berkata, percaya tidak percaya, batu di Yerusalem ini hidup. Ketika dia lama melekat di situ, makin lama makin menyatu. Menjadi satu dan tidak terpisah lagi dengan beberapa bagian. Itu yang membuat bahwa bangunan ini kokoh. Dimortir, dihantam, juga dia kokoh. Karena dia tidak lagi tadinya memang terpisah-pisah, terbelah-belah. Tapi ketika disatukan, batu itu menyatu menjadi satu bangunan yang tidak terpisahkan. Inilah sebuah bangunan. Jadi maksud saya dalam pemikiran seperti inilah Petrus berbicara tentang bangunan itu. Kembali lagi, baik menanam maupun membangun. Perlu ada langkah awal, langkah pertama. Langkah pertama dalam bacaan yang kita baca ini adalah bagaimana membersihkan lahan. Mengolah tanah, baik untuk bangunan maupun untuk batu. Sebab tanah itu kalau tidak diolah terlebih dahulu untuk menanam benih, sebaik apapun benih itu tidak akan bertumbuh. Karena dia akan berhimpitan dengan akar-akar yang tidak baik dalam tanah itu. Dan itu harus dibongkar, dibajak, diolah, dikeluarkan. Begitu juga untuk membangun. Tanah itu penting sekali sebagai satu fondasi. Apakah dia tanah yang bergerak, yang bergeser? Apakah dia lumpur? Apa ada batu-batu lain yang menghalangi bangunan itu? Itu sudah diuraikan. Dan di sini ada 5 yang paling berbahaya yang harus dikeluarkan dari tanah yang akan diolah atau tanah yang bakal dibangun. 5 hal pada ayat yang pertama. Ayat yang pertama Petrus telah memberikan di sini. Ada 5 penghalang. 5 hal-hal yang negatif yang akan merusak tanaman itu tidak bertumbuh bahkan berbuah. Yang akan merusak bangunan itu akan menjadi kokoh atau tidak. 5 hal inilah. Kalau diri kita ini akan dijadikan batu atau tanaman. Supaya kita bisa tertanam. Tanaman itu tertanam, bukan nempel. Dan bukan pindah-pindah. Tertanam. Ada 5 hal yang negatif di sini. Yang pertama yaitu disebut kakia. Kakia diterjemahkan di sini adalah segala kejahatan. Segala kejahatan. Tapi sebetulnya kata kakia itu spesial. Berarti tentang kedengkian. Kedengkian. Ini katakanlah akar tanaman yang bakal merusak. Atau batu-batu yang menjadi penghalang bagi bangunan itu menjadi satu. Adalah kakia, kedengkian. Dan ini berada dalam hati manusia. Kedengkian inilah. Jadi ini yang kita harus buang terlebih dahulu. Di dalam persekutuan, di dalam kita ingin membangun sebuah kebun anggur. Kita ingin membangun satu bangunan, rumah rohani, bait Tuhan. Ini penghalang pertama, hal yang paling negatif. Yang Petrus ingatkan, kakia, kedengkian. Di situ yang pertama. Jadi ini yang disebut segala kejahatan. Maksudnya segala kejahatan bisa terjadi karena akar kedengkian itu ada di dalam hati dan diri manusia. Sebaiknya kita mengkoreksi diri kita. Jemaat seluruhnya. Upaya kita ini dalam satu jemaat
Ya, ingin bertumbuh dan berbuah tidak sia-sia. Jemaat yang menjadi batu-batu yang akan bertumbuh menjadi sebuah bangunan, disusun menjadi sebuah bangunan, tersusun rapi dikatakan pada ayat bagian lain. Tersusun rapi. Tidak lagi terpisah menjadi satu. Kejahatan adalah tentang kedengkian. Kedengkian ini. Dan ini menarik. Karena ini ada dalam hati manusia. Kadang-kadang kita tidak sadari. Serohani apapun kadang-kadang sering tanpa sengaja ini muncul. Dan ini harus dibuang. Ya. Dengki, hasad nanti berkembang. Kalau dalam bahasa Indonesia, dengki, hasad, hasut. Ya, hasad itu suatu kedengkian, hasut itu mulai. Kedengkian itu menyeret orang lain. Untuk sama memiliki dengkinya. Yang kedua adalah dikatakan dolos. Dolos, tipu muslihat. Tipu muslihat. Saya ingin lebih tepat, akal bulus. Ya, jadi di dalam hubungan kalau ada akal bulus, itu tidak berlanjut lama. Ya. Jadi ini penting sekali. Saya menulis satu status yang cukup direspon banyak. Kalau kita mendengar kata cinta, saya bilang periksa dulu. Karena kata cinta itu pasti ada isinya. Isinya adalah tanggung jawab, ya, rela berkorban dan memberi. Kalau kata cinta tidak ada isinya, maka itu pepesan kosong. Menurut Ibu Susi, tenggelamkan saja yang model begitu. Nah, untuk mengetahui isi, kadang-kadang kita kan tidak bisa menebak isinya apa. Anda harus sewa detektif swasta untuk menyelidikinya. Tapi detektif ini macam-macam banyak. Jangan pakai detektif perasaan. Jangan pakai detektif emosi. Ya. Jangan pakai detektif artinya hanya sepintas. Dia merupakan satu proses. Inilah sebuah hubungan itu menjadi baik. Tapi kalau ada akal bulus, dia tidak akan berlanjut dengan lama. Inilah perkara yang kedua tentang negatif, tentang penghalang. Baik untuk menanam maupun untuk membangun. Yang ketiga adalah hipokrisis. Hipokrisis. Menjadi hipokrit. Kemunafikan. Kemunafikan. Ya, purba, pura-pura baik. Ya, itu. Pura-pura baik tapi punya target untuk mencari keuntungan. Kemunafikan ini kadang-kadang sudah menjadi, saya tidak mengerti apa budaya atau memang gaya hidup, ya, apa memang hobi, ya. Sekarang ini kan banyak orang bersepeda tuh, ya. Tapi bersepeda itu saya lihat, kalau bersepeda itu yang pertama olahraga, saya bisa lihat cara dia bersepeda dan pakaiannya. Kalau bersepeda itu hobi, saya bisa lihat juga. Kalau bersepeda itu gaya hidup, oh itu lain. Oh perlengkapannya hebat. Tapi dia bukan olahraga. Hanya ngikutin gaya hidup. Nah ini hanya contoh saja. Karena hipokrit ini kadang-kadang di banyak dunia, kalangan. Ini sudah tanpa rasa sudah menjadi gaya hidup. Di dunia politik, di mana. Di jemaat, kalau ketemu, oh sis apa kabar? Baik, puji Tuhan. Padahal hatinya bilang sialan. Sesama hamba Tuhan juga begitu. Oh bro, apa kabar? Saya selalu doakan. Ini penting sekali.
Dan kemunafikan ini sangat berbahaya. Ya, saya tidak temukan dalam Alkitab. Ya, tapi dalam kitab suci orang lain saya masih hafal. Munafik itu disimpan di neraka yang paling bawah. Jadi yang jahat di atas, yang paling bawah itu orang munafik. Itu. Yang keempat adalah penghalangnya adalah petonos. Petonos. Petonos ini lebih akibat dari hasad dengki tadi. Ya, dia lebih tepat diterjemahkan iri hati atau cemburu. Cemburu dengan kehidupan orang lain. Kita boleh melihat hidup orang lain, mestinya kita bersyukur bahwa orang lain punya hidup lebih baik. Tapi kadang-kadang kita cemburu dengan hidup orang lain. Lalu yang kelima disebut kata lalia. Kata lalia diterjemahkan fitnah. Ya, membusukkan nama orang lain. Tapi kata lalia saya temukan ya dengan yang lain, yaitu perkataan iblis. Jadi memfitnah itu adalah perkataan iblis. Jadi kalau kita melakukan itu berarti kita melakukan pekerjaan iblis. Nah 5 hal inilah harus dibuang lebih dahulu. Baik secara pribadi, berjamaah, kita hilangkan dulu. Supaya lahan kita subur. Supaya lahan kita layak ditanamin benih. Untuk bisa bertumbuh dan berbuah. Supaya lahan ini layak untuk dibangun. Menjadi satu bangunan. Kelima hal ini, itu langkah pertama. Saya masuk kepada langkah yang kedua. Langkah kedua berbicara tentang pertumbuhan. Yaitu awal pertumbuhan. Ya, dikatakan di situ dengan jelas pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua, ini berbicara pertumbuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Arti genetos. Saudara pernah melihat bayi? Kenapa semua orang senang bayi? Melihat bayi. Matanya jernih, tatapannya juga indah, raut wajahnya itu bayi. Menjadi polos sama sekali. Ya, kalau kita bandingkan muka kita dengan muka bayi, kita malu sendiri. Ya, bayi itu menyenangkan. Jadi maksudnya lahir baru seperti bayi yang baru lahir. Betul-betul berada dari awal titik nol. Nah kadang-kadang untuk proses lahir baru titik nol ini, kita bertahan dengan apa-apa yang ada di ayat 1. Makanya Tuhan buat hidup kita dengan berbagai cara, masalah, persoalan terjadi untuk kita sampai kepada titik nol. Titik nadir. Naib. Tapi itu tidak apa-apa. Inilah pertumbuhan bayi. Dan bayi itu dikatakan pada ayat 2. Yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Pertumbuhan bayi menentukan sekali air susu ini. Baik air susu ibunya maupun air susu yang lain. Ya. Air susu yang sejati dikatakan dalam Roma 12 ayat 1. Murni, sejati. Yang real, yang sungguh-sungguh. Nah, berbicara air susu yang murni dan sejati itu berkaitan dengan firman. Firman inilah yang menjadi air susu pertumbuhan hidup rohani kita. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, untuk pertumbuhan kita, rohani kita, bukan untuk membuat paham kita menyerang paham orang lain, pandangan kita untuk menyerang pandangan orang lain, bukan. Ayat kita bukan untuk, kitab suci kita bukan untuk berdebat. Kitab suci kita menjadi tuntunan untuk dituruti.
Jadi dari situlah dia menjadi air susu yang menghidupkan kita. Bukankah bayi bertumbuh dengan air susu ini? Pertumbuhan rohani juga membutuhkan air susu, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang sehat. Itu sebabnya kita terus menggali firman Tuhan, tidak pernah habis-habisnya seumur hidup kita. Supaya kita bisa bertumbuh kerohanian kita. Kerohanian kita ini tidak bisa bertumbuh hanya karena dogma, pandangan teologi atau yang lain. Tidak. Kerohanian kita bertumbuh karena benih firman Tuhan itu sendiri. Yang secara murni, sejati, utuh. Menurut sabda Tuhan. Itulah yang disebutkan firman Tuhan ini. Supaya apa? Pada ayat yang kedua dikatakan, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kamu bertumbuh. Ausano. Supaya bertumbuh dalam proses menanam dan memelihara. Menanam adalah benihnya dan memelihara kelanjutannya. Dan berbuah adalah perbuatannya. Disitulah letaknya. Dan inilah yang dimaksudkan pada langkah tentang pertumbuhan. Pertumbuhan seperti bayi tadi. Yang ketiga, ayat yang ketiga. Yang ketiga, langkah ketiga. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Mengecap kebaikan Tuhan. Saya ambil pengkalimatannya begini. Tuhan itu dapat dikecap. Dirasa. Tahu mengecap kan? Merasakan. Merasakan kebaikan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Berkat Tuhan. Kemurahan Tuhan. Karena kita tidak menyembah Tuhan yang hanya ide. Tuhan hanya sesuatu yang bagus dalam kata-kata yang suci. Tapi Tuhan yang hidup. Karyanya kita bisa kecap. Dia mati buat kita, menyelamatkan kita. Amin. Kita bisa mengecap. Jadi kalau saudara percaya firman Tuhan, saudara mengecap arti kuasa doa, arti berkat Tuhan, arti pertolongan Tuhan, arti kesembuhan Tuhan. Tetap kita butuhkan, itu kita mengecap. Bukan hanya dipikir, bukan. Tuhan itu bukan hanya dipikir, dikecap. Dirasakan. Bersekutu dengan dia, berhubungan dengan dia. Berdoa dengan dia, merasakan kecapan hubungan itu. Kita harus merasakan itu. Jadi hal-hal yang menyenangkan kebaikan Tuhan. Kita bukan hanya temanya soal berkat lalu disebut teologi kemakmuran, bukan, bagaimana mengecap kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kelimpahan dari Tuhan. Langkah yang keempat seperti pada ayat yang keempat juga. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Tuhan. Batu ini dilanjutkan pada ayat 6 dan ke-8. Saudara nanti bisa baca bahwa batu itulah yang dimaksudkan dengan sungguh-sungguh oleh Yesaya pasal 28 ayat 18. Yesaya pasal 28 ayat 18. Itu yang dimaksudkan tentang batu ini. Ya, batu yang hidup. Karena kita berpegang kepadanya. Ayat yang ke-16. Ya. Yesaya 28 ayat yang ke-16. Bukan 18. Sebab itu beginilah firman Tuhan Adonai. Sesungguhnya aku meletakkan sebuah dasar di Sion, sebuah batu. Batu yang teruji. Sebuah batu penjuru yang mahal. Sebuah dasar yang teguh. Ya, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Jadi kalau kita
tahu bahwa hanya satu batu bangunan, yaitu pribadi Kristus itu sendiri. Saya ambil ilustrasi. Petrus bisa ngomong begini, karena itu hidupnya dia. Coba kita lihat dulu. Ya, Yohanes 1 ayat 42. Yohanes 1 ayat 42. Kita lihat dulu di sini. Yohanes 1 ayat 42. Ketika Petrus pertama kali berjumpa dengan Yesus, datang dibawa ke hadapan Yesus, ya, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus, batu. Jadi Simon itu lalang. Lalang itu jangankan ditiup angin saja sudah goyang. Tetapi engkau akan kuciptakan menjadi batu. Petra. Batu yang kokoh. Yang tidak terombang-ambingkan. Petrus mengalami ini. Jadi dari awal dia datang kepada Yesus, kita tahu Petrus itu orang yang pelin-pelan, orang yang bimbang, orang yang mudah ragu. Tapi dalam Yesus dia bisa diubah. Diubah oleh Yesus, bukan oleh kekuatan dia. Dan akhirnya dia sungguh-sungguh mempunyai tugas dan amanat penting sebagai batu itu. Matius 16 ayat 16 sampai 18. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, ya, anak Bapa yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Dan ayat 18, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Itulah Petrus. Jadi kalau Petrus berkhotbah seperti ini, dia menginginkan kita seperti itu. Kita menjadi batu-batu yang tersusun rapi, dibangun, supaya disitulah berdirinya jemaat Tuhan, kehidupan persekutuan kita sebagai orang percaya, sebagai gereja. Ya, sehingga inilah yang ingin dicapai. Yaitu yang kelima, mencapai target. Target bangunan batu tadi. Ya, yaitu ayat yang kelima. Inilah target. Target mencapainya di situ dengan jelas sekali pada ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ya, batu yang hidup tadi menjadi sebuah bangunan. Mari kita mau bersekutu dalam satu ketaatan. Satu komando. Ya. Kalau tidak, batu yang berpencar ini bukan bangunan. Ini reruntuhan. Itu beda. Tapi kita ingin menyatu bersama, bersekutu erat. Ya, batu yang tadinya terpisah menjadi satu, bahkan senyawa. Senyawa. Saya masih ingat kata-kata Gaby. Senyawa. Batu yang disusun menjadi senyawa. Makin lama makin senyawa. Proses waktu yang begitu lama membuat batu itu utuh menjadi satu. Sehingga tidak bisa dipisahkan. Nah, itulah sebabnya dikatakan di sini menjadi targetnya, menjadi sebuah bangunan. Bangunan rumah rohani. Ya, bangunan rumah rohani menjadi satu imamat kudus. Imamat kudus. Kata imamat kudus di sini adalah untuk digunakan satu imamat kudus. Ya, mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Tuhan. Menjadi imamat yang kudus. Saya tertarik, ada 3 kata Yunani yang berhubungan dengan imamat. Yang pertama, hirosune, yaitu jabatan imam. Hirosune, jabatan imam. Yang kedua, heratia, yaitu pelayanan keimamatan. Ibadah, diakonia, semua yang kita lakukan di gereja, itu adalah pelayanan keimamatan. Memberi pada orang lain,
berdoa. Itu adalah pelayanan keimamatan. Ini tidak bergantung dengan satu figur pimpinan. Semua jemaat, semua. Dia adalah disebut imamat yang rajani. Nanti ayat 9 dan 10. Itu hubungannya ke sana. Yang ketiga, heratuma, jemaat imamatan. Jemaat keimamatan inilah yang dimaksudkan ayat 9 dan 10. Jadi ada imam, ada pelayanan keimamatan, dan ada jemaat imamat. Sekali lagi, ada imam, ada pelayanan keimamatan, dan ada menjadi jemaat imamat. Inilah yang dimaksudkan. Tapi untuk Tuhan. Inilah khilafah Kristen. Khilafah itu di situ, ingin punya pimpinan sendiri ini, tapi dia urusan dunia, urusan politik. Kita tidak, khilafah menjadi satu utuh, ada imamnya, ada pelayanan keimamatannya, dan menjadi jemaat imamat. Jemaat imamat itu artinya semua menjadi imam-imam yang rajani. Imam itu berhubungan dengan benih, raja itu berhubungan dengan pembangunan tadi. Biarlah kita mau tahu, supaya kita menjadi Kristen tidak sekedar Kristen dan percaya melaksanakan hal-hal yang rutin, tapi kita tidak tahu apa sebetulnya perkembangan pertumbuhan kita. Kita ada arahnya dan ada targetnya. Amin.